kita tahu banyak publikasi yang diterbitkan, ya, salah satunya adalah provinsi yang di dalam angka ini yang membuat berbagai data yang nantinya akan kita coba lihat dari berbagai sumber tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Moderator. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu Bapak Ibu sekalian, apa sih yang menjadi visi misi BPS? BPS dalam rangka mengembangkan statistik memiliki visi, yaitu sebagai produk data statistik terpercaya untuk semua. Untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari stakeholder, dari semua unsur, dari masyarakat, itu tentunya kita harus membuat bagaimana data itu bisa bermanfaat bagi semua. Dan karena itu kami menjalankan misi yang pertama adalah menyediakan data statistik yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional. Kenapa harus berstandar nasional maupun internasional? Ini supaya data itu yang kita hasilkan itu bisa dibagikan antar daerah ataupun antar negara. Kalau kita berstandarkan pada lokal, itu kita hanya bisa menghasilkan data lokal, tidak bisa kita bandingkan dengan daerah lain. Nah, ketika kita misalnya merasa diri bahwa kita hebat, kita bagus, tapi dari mana dulu? Ya kalau dari indikator lokal ya bagus di lokal saja gitu. Ini bisa kita bandingkan, tidak bisa kita bagus dari daerah lain. Karena itu tidak bisa kita bandingkan. Berbeda cara, berbeda metode, itu pasti akan tidak sama hasilnya. Kemudian yang kedua, itu memperkuat sistem statistik nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik. Dan ada yang namanya sistem statistik nasional yang nanti juga akan kami gambarkan. Itu nanti supaya bisa agar kita semua ya dapat melihat bagaimana sistem statistik yang dikembangkan di negara kita. Tentunya ini dalam rangka pengembangan statistik ini BPS tidak bisa bekerja sendiri. Itu bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Dan tentunya juga kita BPS selaku aparat BPS akan melakukan pembinaan terhadap baik itu lembaga atau stakeholder yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik. Kemudian misi kita yang ketiga adalah membangun instansi statistik yang profesional, berintegrasi ya, dan amanah untuk kemajuan berstatistikan. Nah, ini adalah bagaimana secara dalam ya BPS akan menciptakan SDM baik itu melalui capacity building maupun pendidikan-pendidikan yang lain untuk kita mengembangkan perstatistikan. Ya. Di BPS ada namanya yang dikelola Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, adanya di Jakarta, di Otista, Jalan Otista, Jakarta, di Kampung Melayu, Pak, dekat Kampung Melayu. Nah, itu salah satu bagaimana BPS untuk menyiapkan SDM yang handal di dalam kegiatan statistik. Jadi ada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Kemudian BPS juga mengembangkan dari sisi profesionalisme ini adalah tugas belajar baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pengembangan SDM. Ini secara ke dalam. Dan juga berbagai macam kegiatan capacity building yang memang kita lakukan, yang termasuk kita di Provinsi Aceh sudah merencanakan dan merealisasikan ada capacity building yang bisa kita lakukan setiap bulan tentang masalah apa saja terkait dengan statistik. Nah, dalam rangka kita untuk mempertahankan dan melaksanakan visi-visi ini, kita memiliki budaya kerja, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya berdiri, Pak. Jadi ada budaya kerja yang kita kembangkan di BPS itu sendiri, yang integritas dan amanah. Profesional dalam arti apa? Tadi sudah saya sampaikan sedikit. Kompetensi. Bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi kita secara para statistik. Kemudian yang kedua adalah efektif dan efisien. Kita melaksanakan kegiatan perstatistikan ini secara efektif dan efisien. Kemudian sistemik, dengan sistem-sistem yang memang sudah diatur.
punya yang namanya SOP, itu kita kembangkan, dan secara profesional kita harus laksanakan itu. Kemudian integritas, kita memiliki dedikasi, kita berharap aparat BPS memiliki dedikasi dalam melaksanakan tugas. Kemudian juga konsisten, akuntabel, dan disiplin serta terbuka. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan statistik, kita tidak secara tertentu kita diam-diam melaksanakan kegiatan, tidak. Selalu kita sampaikan, selalu kita berkoordinasi, dan selalu kita sosialisasikan. Nah, ini yang kita kembangkan dalam nilai-nilai inti budaya kerjanya BPS. Kemudian amanah, ya, amanah, terpercaya. Orang yang melaksanakan kegiatan itu harus terpercaya, ya. Kalau tidak dipercaya, gimana dia bisa melaksanakan tugas dengan baik? Kemudian yang kedua adalah jujur. Satu madhab statistik yang mungkin perlu saya sampaikan adalah kejujuran. Kejujuran dalam arti kita selaku pengumpul data, dan kejujuran dari responden menyampaikan apa adanya. Nah, kalau itu semua sudah kita lakukan dan sudah kita kembangkan, terutama pada diri kita selaku pengumpul data, tentunya kita berharap hasilnya akan bisa menjadi hasil yang berkualitas, kemudian bisa bermanfaat bagi semua. Kemudian tulus dan adil. Ya, kita melaksanakan tugas harus dengan tulus. Ini yang selalu kita kembangkan di dalam budaya kerja kita yang tercermin dalam nilai-nilai inti atau portfolionya BPS. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini, ya, jenis statistik. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 ada 3 jenis statistik. Ada statistik dasar, ada statistik sektoral, ada statistik khusus. Nah, statistik dasar itu mencakup pemanfaatannya adalah ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik secara pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral. Statistik dasar ini adalah bagian dari yang akan dilaksanakan oleh BPS. Dalam ini kita bisa melalui sensus maupun survei. Ini yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, statistik sektoral itu dilaksanakan oleh instansi pemerintah, ya, yang secara mandiri atau bersama dengan BPS. Bisa bekerja, silakan dikumpulkan sendiri sektoral. Misalnya, ketika kita mau melihat bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan, teman-teman dari sektor kesehatan, dari pendidikan, silakan laksanakan. Tetapi juga bisa meminta bantuan bekerja sama dengan BPS. Nah, sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan statistik sektoral yang sebenarnya yang kita laksanakan dengan bekerja sama dengan instansi atau kementerian lembaga. Salah satu contoh yang sekarang sedang kita lakukan adalah yang namanya SDKI, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Itu adalah sektornya adalah teman-teman dari BKKBN dan kesehatan sebenarnya. Tetapi bekerja sama dengan BPS, 3 lembaga ini bekerja sama untuk menghasilkan data-data yang terkait dengan demografi dan kesehatan. Dan ini khusus, itu diselenggarakan oleh suatu lembaga atau masyarakat, bisa perguruan tinggi, bisa mahasiswa dan lainnya untuk kepentingannya mereka sendiri. Misalnya, suatu perusahaan ingin mengembangkan bagaimana saya nantinya perusahaan yang saya pimpin ini bisa maju, bisa eksis. Jadi ingin mencari apa yang harus kita lakukan. Dia melakukan kegiatan statistik khusus untuk meneliti itu, untuk menganalisis itu, sehingga nanti perusahaan-perusahaan yang dia kembangkan, yang dia pimpin bisa berkembang dengan baik. Nah, itu yang disebut dengan statistik khusus. Dan mereka juga bisa melaksanakan sendiri dan juga bisa bekerja sama dengan BPS. Silakan gitu, kalau yang mau mengembangkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melihat di sini apa sih yang jadi kegunaan statistik itu. Kegunaan statistik itu antara lain sebagai dasar perencanaan yang nantinya apa yang harus dijadikan dasar nanti akan disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda. Kemudian juga sebagai alat kontrol terhadap implementasi perencanaan. Jadi statistik yang dihasilkan baik melalui statistik dasar, statistik sektoral maupun statistik khusus itu bisa dimanfaatkan untuk ini. Oleh siapa?
Ya tentunya oleh stakeholder, termasuk Bapeda. Kemudian sebagai dasar evaluasi terhadap hasil kerja yang kita. Misalnya sekarang kita merencanakan, ya katakanlah di Aceh, kita ingin target kemiskinan kita, kalau nggak salah di tahun 2019 nanti sekitar plus minus 10%. Target itu baru bisa tercapai. Kita harus tahu dasar kita, angka kemiskinan kita saat ini berapa. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa penyebab kemiskinan yang ada? Ya. Dari dasar-dasar itu, teman-teman dari pemerintahan stakeholder bisa merencanakan, oh kita harus lakukan ini dan seterusnya. Ini adalah dasarnya, adalah data. Dan tentunya data yang kita pakai sebagai dasar untuk perencanaan, untuk kontrol terhadap implementasi perencanaan, untuk evaluasi adalah data yang berkualitas. Bagaimana data yang berkualitas itu? Ada dimensi yang bisa kita lihat, ya. Dia harus relevan. Data itu harus relevan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, gitu. Kemudian juga akurasinya tinggi. Kemudian juga ada timeline-nya, waktunya tidak terlalu jauh antara waktu disajikan dengan waktu kita untuk perencanaan. Ini kita sudah di BPS sudah secara beransur-ansur bahwa data yang kita hasilkan itu timeline-nya itu diperpendek, timeline-nya diperpendek. Nah sekarang yang sudah bagus sekali adalah data-data inflasi misalnya. Data inflasi bulan Agustus misalnya, 1 September itu kita sudah rilis. Kalau tanggal 1-nya tanggal hari libur, ya biasanya tanggal 2. Ya nanti ini bulan Oktober, tanggal 1-nya bulan hari Minggu, kita akan rilis tanggal 2. Itu data bulan September. Jadi tidak ada timeline yang terlalu jauh. Nah ini yang kita coba kembangkan, ya sekarang ini sudah menjadi bagian ini. Kemudian aksesibilitasnya, bagaimana kita mengakses data itu? Nah, data yang kita rilis hari ini, misalnya data yang ada di BPS, nanti siang itu sudah Bapak Ibu bisa lihat di dalam labnya BPS, aceh.bps.go.id, itu sudah bisa kita lihat. Di samping itu kita juga sudah mengembangkan yang namanya SMS Gateway kepada seluruh pejabat yang ada di Aceh. Kita sudah menginventarisir nomor-nomor HP-nya para pejabat, mudah-mudahan termasuk ketua di sini juga ya. Begitu kita rilis hari ini, siangnya itu sudah masuk SMS ke para pejabat, baik itu di pemerintahan ya, di perguruan tinggi, kita kirimkan. Ini sudah ada sekitar lebih dari 250 nomor ya, nomor HP yang selalu kita kirimkan. Setiap habis rilis langsung kita kirimkan. Nah, operatornya ini. ya, jadi ya itu ya di dalam SMS ini kita langsung kirim. Ya termasuk juga ke saya kirim gitu ya. Walaupun saya merilis ya ini juga SMS itu. Jadi ini ya ini juga ada ya. Itu kita langsung gitu. Ini adalah untuk kita menjaga bagaimana data ini mudah untuk memperolehnya. Silakan Ibu Bapak sekalian mengakses data yang ada di bps.go.id ya. Kalau untuk Aceh, aceh.bps.go.id. Di situ juga ada yang sifatnya nasional, ya. Yang dirilis oleh teman-teman kita di BPS Pusat juga sudah langsung masuk di email atau di webnya BPS, kita bisa lihat. Kemudian komparabilitas, ya. Ini kita juga akan melihat bagaimana data yang kita hasilkan itu bisa dilihat dengan data-data perbandingan yang lain. Suatu kegiatan yang sama, dengan metodologi yang sama, dengan time yang sama, waktu yang sama, hasilnya tidak akan berbeda. Dia akan jauh berbeda manakala metodologinya berbeda, konsep definisinya berbeda, kemudian waktu pelaksanaannya berbeda. Konsep definisi sama, metodologi sama, dengan waktu yang berbeda, beda hasilnya Pak. Beda hasilnya. Ini kita coba nih. Kemudian koherensinya. Bagaimana data-data itu bisa dikembangkan untuk nanti melihat
bagaimana hasil-hasil yang lainnya. Gitu. Ini adalah dimensi dari data yang berkualitas. Kemudian nanti kita bisa melihat ya tugas dan peranan BPS. Ya tentunya tadi yang sudah kami coba sampaikan bagaimana mengembangkan statistik nasional, sistem statistik nasional ini dalam rangka mendukung pembangunan nasional maupun regional. Kemudian menyediakan data dasar, ini yang utama. Ya, ini yang utama. Tetapi kita juga sekarang ini juga menyediakan data sektoral, data pendidikan, data kesehatan kita juga siapkan melalui kerjasama. Ya, data-data sekarang juga kita mengembangkan yang namanya indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan kita juga sudah hitung, Pak. Kemudian kita juga menghitung indeks anti korupsi. Kita juga sudah menghitung. Kerjasama kita dengan KPK, kerjasama kita dengan BIKRA, Badan Ekonomi Kreatif. Kita juga melihat bagaimana pengembangan ekonomi kreatif. Banyak sekali yang data-data sektoral juga yang kita hasilkan dengan kerjasama dengan yang lain. Jadi tidak hanya data dasar ya, tapi juga data sektoral. Termasuk sekarang juga sejak beberapa tahun yang lalu kita menyediakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Ya, ini juga untuk melihat bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Kemudian melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kementerian lembaga, dan lainnya. Yang nantinya akan kita lihat, kita kembangkan dalam yang disebut dengan sistem statistik nasional. Lanjut. Ya, ini adalah sistem statistik nasional yang sebagian sudah saya sampaikan ya. Kita lanjut saja karena ini statistik dasar, sektoral khusus tadi yang sudah saya sampaikan. Lanjut saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Provinsi Aceh dalam angka. Saya masuk ke situ. Saya tidak akan bicara tentang angka-angka, berapa angkanya dan lain sebagainya, karena nanti Pak Kedah yang akan bicara angka-angka, mereka akan bagaimana memenangkan data-data itu untuk perencanaan. Di dalam provinsi dalam angka ya, kita lihat tadi selama tahun 2017 ini banyak yang datang di PST kami, ya, pusat statistik yang ada di kami di PST ya, di perpustakaan kami, kemudian di web kami. Yang banyak sekali dicari adalah Aceh dalam angka. Para mahasiswa, para masyarakat yang ingin melihat ini ya, yang banyak sekali dicari adalah Aceh dalam angka. Selalu dicari itu. Karena dalam Aceh dalam angka itu cukup banyak data-data yang kita sajikan. Ada sekitar 13 bab Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita lihat strukturnya. Ada geografi dan iklim. Bagaimana keadaan geografi kita, bagaimana iklim kita selama 1 tahun itu digambarkan di situ. Sumber datanya dari mana? Aceh dalam angka ini sumber datanya tidak hanya dari BPS, dari setiap SKPA, dari setiap stakeholder maupun di luar SKPA. Ini sumber datanya semua masuk ke sini. Nah, kemudian ada pemerintahan, bank pemerintahan. Itu juga kayak Bapak Ibu sekalian kalau mau melihat berapa sih jumlah kecamatan di Provinsi Aceh. Kondisi saat ini dari hasil data yang kita kumpulkan, jumlah kecamatan di Provinsi Aceh itu ada sekitar 289 kecamatan. Desanya berapa? Ada di sini Bapak Ibu sekalian. Lebih dari 6.000 desa yang ada atau Gampong. Ini di pemerintahan. Kemudian kependudukan dan ketenaga kerjaan. Nah, di situ menyangkut masalah jumlah penduduk, menyangkut masalah ketenaga kerjaan, usia kerja yang bekerja, kemudian sektor mana saja yang mereka itu bekerja dan lain sebagainya. Ada semua di sini. Di kependudukan dan ketenaga kerjaan. Sumber datanya juga dari mana? Ada dari BPS, ada dari Dinas Dukcapil dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya dari sumber data itu dari BPS. Kalau Ibu Bapak sekalian melihat CD yang nanti sudah dibagikan ya, itu CD Aceh dalam angka. Itu di bawah tabel itu selalu dimunculkan sumber datanya, sumbernya dari mana. Itu selalu ada di situ. Kemudian data sosial, statistik sosial itu ada kesehatan, ada pendidikan,
ada situ juga ada agama, ada kriminalitas juga di situ, dan lain sebagainya. Dan sekali lagi sumber datanya bersumber dari SKPA, bersumber dari kepolisian, bersumber dari BPS juga ada, dan lain sebagainya. Jadi kumpulan dari data-data yang dihasilkan oleh SKPA, oleh instansi-instansi lain, perbankan juga, itu masuk dalam semua dan disebut dengan Aceh dalam angka. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lihat di poin kelima adalah kaitan dengan statistik pertanian. Pertanian itu baik itu tanaman kita masukkan dalam angka yang bisa dipergunakan, dimanfaatkan oleh setiap stakeholder untuk bagaimana merencanakan ke depan supaya data ini bisa berbicara. Kemudian hotel dan pariwisata, ya, kami juga memiliki data hotel, ada direktorinya. Kita juga setiap bulan merilis kunjungan wisatawan, baik utamanya mancanegara, itu kita juga merilis di setiap bulan kita rilis. Kemudian juga ada transportasi dan komunikasi, baik transportasi udara, laut, termasuk komunikasi, kita juga kumpulkan datanya. Kita juga rilis setiap bulan yang namanya transportasi, angkutan udara maupun angkutan laut, berapa penumpang yang datang, yang naik dan turun, berapa barang yang dimuat dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada keuangan daerah dan harga. Pendataan harga dalam rangka kita menghitung inflasi itu setiap minggu, Pak. Dari hari Senin sampai hari Kamis kita lakukan pendataan yang dibagi dalam beberapa cluster yang kami coba kembangkan untuk bisa menghasilkan data harga sehingga nantinya bisa terwakili dari A sampai Z itu, ya, data-data harga itu ya sekitar, kalau di Banda Aceh ada sekitar 386 jenis data harga, ya, barang dan jasa, ya, yang kita hitung itu menjadi bagian dari perhitungan inflasi. Kemudian pengeluaran penduduk dan konsumsi. Nah, ini juga kita lihat dari yang namanya survei sosial ekonomi nasional, yang ada yang namanya Susenas. Itu kita kumpulkan setiap 6 bulan sekali, itu setiap semester. Nah, ini data-data ini akan bisa menghasilkan seberapa besar pengeluaran penduduk kita dan konsumsi khususnya makanan. Kemudian ada pendapatan regional yang kita juga bisa di dalam perhitungan kita namanya PDRB, produk domestik regional bruto. Nah, di situ kita bisa tahu berapa persen pertumbuhan ekonomi kita. Target kalau nggak salah ya target 5% di Aceh. Nah, sekarang kita sudah sampai berapa persen? Kalau kita lihat ada yang dengan migas dan ada tanpa migas. Kalau dengan migas kita masih sekitar 3,31% tahun 2016 yang lalu misalnya. Nah, kita targetkan 5%. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya target kita bisa tercapai? Dan semuanya itu bisa kita lihat dalam publikasi ini, data-data dasarnya untuk kita bisa lakukan perencanaan ke depan. Kemudian juga perbandingan antar provinsi. Kami juga supaya kita tidak hanya kumpul-kumpul di provinsi sendiri, kita lihat perbandingannya dengan provinsi lain. Bagaimana antar provinsi, baik itu yang ada di regional Sumatera maupun dengan provinsi-provinsi yang lain di Indonesia. Jika kita bisa membandingkan posisi kita ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Nah, dasar-dasar data-data yang tersaji itulah yang bisa dipakai, yang bisa digunakan untuk bagaimana kita merencanakan supaya kita lebih maju lagi ke depan. Baik Ibu Bapak sekalian, barangkali ya yang kita lihat di sini dalam rangka kita penyusunan Aceh dalam angka ini, setiap langkah kita, setiap usaha kita pasti ada kendala-kendala yang kita hadapi. Ya. Kami sudah kali kita lihat di launchingnya sejak tahun 72, kita sudah menyusun yang namanya Aceh dalam angka. Sampai dengan hari ini atau dengan tadi kita sudah launching untuk Aceh dalam tahun 2017, ada beberapa kendala yang kami temui dan selalu kita rasakannya. Yang pertama adalah terkait penanggung jawab data yang sering berganti. Ya, ketika kami datang ke suatu instansi, datang ke suatu lembaga atau SKPA misalnya, sekarang dia sudah ada orangnya, kontak person kami. Kemudian kita datang, ternyata pindah. Ya, kita tahu lah di PMK ini sering melakukan pindah-pindah gitu. Sehingga ini kesulitan juga kita penanggung jawab data yang sering berganti. Sehingga
terkadang informasi historis itu datang menjadi tidak bisa kita lihat karena begitu kadang-kala ya, tapi tidak semua. Satu instansi begitu orangnya pindah, datanya juga pindah seperti itu, sehingga kita secara histori data sebelumnya kita nggak tahu. Ketika nanti kita minta datanya, dikasih data, setelah kita cek dengan data yang ada di kami dengan tahun-tahun sebelumnya, jauh sekali. Kadang-kadang datanya yang harusnya nambah, misalnya jumlah sekolah atau apa, kadang-kadang harusnya nambah, kok malah turun kali ini, karena mereka tidak punya historis data lagi. Kemudian pengiriman data yang melewati batas akhir pengumpulan, nah ini juga menjadi bagian yang kendala yang kami temui. Kita Bapak Ibu sekalian, untuk Aceh dalam angka ini ada yang namanya Advent Regis Kalender yang memang sudah kita tetapkan, istilahnya ARC ya, agenda kapan harus diterbitkan. Itu sudah tentukan di awal tahun, sudah kita tentukan itu. Misalnya untuk Aceh dalam angka, kita harus rilis itu pada tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus ini sudah kita laporkan ke Kominfo gitu. Jadi itu harus terbit. Nah ketika data dikumpulkan, data yang kita minta kepada SKPA, kepada lembaga melewati tanggal itu sudah kesulitan buat kami. Bagaimana kita mau merilis data sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan kalau data-data itu ini yang nomor 2 ini melewati batas waktu yang ditentukan. Nah ini saya berharap pada ya Bapak Ibu sekalian yang kami undang adalah semua yang sumber data yang ada dalam Aceh dalam angka, kita undang semua sehingga nanti ini menjadi perhatian buat kita semua, sehingga nanti Pak Kepala Bapeda Pak Hari bisa menggunakan Aceh dalam angka ini sebagai dasar di dalam perencanaan pembangunan ke depan. Kemudian yang ketiga adalah data tidak konsisten Bapak Ibu sekalian. Yang tadi saya pernah sampaikan tadi, kadang-kadang data itu tidak konsisten antar waktu gitu ya. Kita minta kok berubah gitu. Udah dikasih datanya, ketika kami kumpulkan lagi dalam satu waktu, kita kumpulkan dalam bagaimana kita supaya data ini benar-benar yang final. Kami undang lagi pada mau kita finalkan data Aceh dalam angka, kami undang lagi SKPA mengirim data itu. Nah kadang-kadang data sudah dikirim ke kami, kemudian datang lagi, begitu nanti disodorkan lagi, berbeda lagi dengan data yang sudah disampaikan. Tidak konsisten datanya itu. Tetapi apapun itu, ya tetap kita harus akomodir. Nah, sesuai dengan keadaan yang terakhir yang dibawa oleh undangan yang kami atau yang dari SKK yang kami hadirkan. Nah, tetapi dalam sekali lagi dalam KCA dalam Aceh dalam angka itu kita sudah disebutkan di bawah itu sumber datanya. Nah, kalau ada komplain tentang data itu, silakan nanya ke sumbernya. Karena ada sumbernya misalnya Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh misalnya. Ya, kalau itu dikomplain datanya, boleh ke kami akan tunjukkan, oh ini loh Pak, harusnya Bapak atau Ibu nanyanya ke ini sumber datanya gitu loh. Nah, kalau datanya sumbernya di bawah tulisannya BPS, kami yang bertanggung jawab misalnya. Walaupun itu Aceh dalam angka itu kita yang menerbitkan, tetapi tidak semua data dalam Aceh dalam angka adalah data bersumber dari BPS. Ini supaya kita semua dari SKPA, dari lembaga atau yang lainnya memahami apa yang ada di dalam provinsi Aceh dalam angka itu. Baik, barangkali ya itu yang menjadi bagian yang saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Sekali lagi saya tidak akan menyampaikan data-datanya apa gitu ya, tapi kami menyampaikan ini loh Aceh dalam angka ini yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun, yang bisa sebagai dasar pengambilan kebijakan, sebagai dasar perencanaan dalam melakukan kegiatan pengembangan. Tentunya tujuan akhir kita adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data itu mahal ya, tetapi membangun tanpa data jauh lebih mahal. Kita memang dalam mengumpulkan data membutuhkan biaya yang besar, tapi kalau tidak ini ya tanpa data ya jauh lebih mahal karena nanti hasilnya tidak akan ada artinya gitu. Barangkali itu kurang lebih saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanwir pos yang meriah.